Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bu Isti dan Pak Intan, kakak asisten, dan teman-teman praktikan semua mikrobiologi 2018. Kami dari kelompok 2, proyek fisiologi mikroba, akan mempresentasikan penelitian kecil kami yang berjudul Uji Regulasi Pertahanan E. coli terhadap stres lingkungan berupa hidrogen peroksida dan kloramfenikol. Cobaan ini diasisteni oleh Karadia Tanjung dan diketuai oleh Martinus Marco yang beranggotakan Zahra Sofia Hanin, Gama Luluh, Devina Pewitania, dan saya sendiri Sofi Mahfudoh. Bagian pertama, pendahuluan. Cobaan ini dilatar belakangi dalam keadaan tekanan lingkungan, bakteri dapat mengaktifkan gen yang menghasilkan protein untuk bertahan hidup. Contoh tekanan lingkungan yaitu stres oksidatif. Stres oksidatif dapat mengaktifkan kumpulan operon yang memiliki protein regulator yang sama yang disebut regulon. Pada praktikum ini akan dilakukan uji regulasi pertahanan E. coli terhadap tekanan lingkungan oksidatif berupa hidrogen peroksida dan antibiotik berupa kloramfenikol. Praktikum ini penting dilakukan untuk memahami sistem kerja regulon, dan penelitian kecil ini dapat diaplikasikan untuk menentukan transcriptional regulation network pada Escherichia coli. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu pertama, menentukan pengaruh kloramfenikol dan hidrogen peroksida terhadap persen survivabilitas E. coli. Kedua, menentukan pengaruh pre-treatment kloramfenikol dan hidrogen peroksida sebelum treatment terhadap persen survivabilitas E. coli. Dengan hipotesis pertama, kloramfenikol dan hidrogen peroksida akan menurunkan persen survivabilitas E. coli. Kedua, pre-treatment kloramfenikol dan hidrogen peroksida akan meningkatkan persen survivabilitas E. coli. Selanjutnya, mari masuk pada bagian teori dasar. Regulon merupakan sekelompok operon yang ekspresinya dikontrol oleh sebuah protein regulator, teman-teman. Operon adalah sekelompok gen yang letaknya berdekatan dengan gen lain dalam satu unit transkripsi yang diekspresikan secara bersamaan. Regulon mampu mengaktifkan beberapa operon sekaligus dan akan mengekspresikan beberapa gen yang berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sel prokariot terhadap stres lingkungan. Contohnya stres suhu atau kejutan panas yang lebih dikenal dengan heat shock, kemudian stres pH, osmotik, antibiotik, stres oksidatif, dan juga sebagainya. Selanjutnya, mekanisme regulon secara umum dapat dilihat pada gambar, yaitu regulon diaktifkan oleh suatu protein regulator yang dapat mengenali berbagai promoter, teman-teman. Protein regulator ini akan berikatan dengan RNA polimerase dan kemudian akan terjadi proses transkripsi. Respon bakteri E. coli dalam stres oksidatif ini melibatkan dua regulon, yaitu OXY-R dan juga SOX-RS. Respon E. coli terhadap hidrogen peroksida diekspresikan oleh kurang lebih 30 gen. 9 gen diantaranya terdiri dari regulon OXY-R. Dapat dilihat pada gambar bahwa gen tersebut meliputi KAT-G, GOR-A, AHPC dan AHPF, OXY-S dan juga GRX-A. Bentuk OXY-R teroksidasi dapat berikatan dengan sekuens DNA target. Bentuk tereduksi dari OXY-R dapat berikatan dengan OXY-R, OXY-S, tetapi tidak akan mengaktifkan transkripsi sampai OXY-R teroksidasi, teman-teman. Protein regulator SOX-R merupakan sensor terhadap anion superoksida dan berperan dalam ekspresi protein regulator SOX-S yang merupakan aktivator transkripsional dari beberapa gen struktural. Regulon SOX-RS berperan dalam resistensi E. coli terhadap antibiotik, senyawa organik, radikal nitrit oksida, dan juga logam berat. Regulon ini meliputi gen SOD-A, ZWF, FPR, ACNA, NFSA, FUMC, NFO, dan juga MICF. SOX-R menggunakan Fs sulfur center untuk mengenali stres oksidatif di sitoplasma, teman-teman. Dalam keadaan normal, Fs sulfur tetap dalam keadaan tereduksi bermuatan positif 1, tetapi akan teroksidasi saat ada stres oksidatif menjadi positif 2. Baik keadaan tereduksi ataupun teroksidasi,
SOXR tetap dapat berikatan dengan promoter SOXS, tetapi hanya akan aktif dalam keadaan teroksidasinya. Seperti itu. E. coli memiliki gen MAR, meliputi MAR-R, MAR-A, dan juga MAR-B yang menyebabkan resistensi antibiotik. Tertera pada gambar bahwa aktivasi gen ini dipicu oleh SOXS yang merupakan regulator positif, teman-teman. Ketika terdapat stres oksidatif, SOXS menempel pada pMAR2 dan membuat gen MAR-R atau MAR represor non-aktif, sehingga meningkatkan ekspresi MAR-A atau MAR aktivator. Ekspresi gen ini dapat meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut dengan cara meningkatkan eflaks yang akan mengeluarkan antibiotik dari bakteri dan menekan sintesis sporin OMPF pada membran sel sehingga permeabilitas menjadi kecil. Keberadaan H2O2 dapat menginduksi aktivitas dari protein SOXR karena diamati terjadinya peningkatan aktivitas superoksida dismutase atau SOD yang diregulasi oleh regulan SOXRS sehingga dapat meningkatkan resistensi antibiotik yang diinduksi oleh gen MAR dan diregulasi oleh protein SOXS. Seperti itu. Pada penelitian kecil ini, akan dilakukan pengujian regulasi pertahanan Escherichia coli terhadap tekanan lingkungan dengan memberikan chloramphenicol dan hidrogen peroksida sebagai perlakuan. Hidrogen peroksida memiliki efek antibakteri dan mampu mempenetrasi ke dalam membran dengan laju yang hampir sama dengan air, maka diperlukan sistem pertahanan untuk peroksida. Chloramphenicol adalah antibiotik dengan sifat bakteriostatik, akan tetapi pada saat konsentrasi tinggi dapat bersifat bakteriosidal. Chloramphenicol menghambat sintesis protein dengan berikatan pada ribosom, khususnya bagian 50S dari ribosomal unit. Pengikatan ini akan menghambat pemindahan gugus asam amino yang sedang dibentuk dan menghalangi pembentukan ikatan peptida. Hasilnya, sintesis protein terhambat dan menghalangi proliferasi sel bakteri. Pada penelitian kecil ini, ada 4 kegiatan yang dilakukan. Pertama, pembuatan medium. Kedua, aktivasi Escherichia coli. Ketiga, pemberian perlakuan chloramphenicol dan hidrogen peroksida sebagai pre-treatment dan treatment. Keempat, akan dilakukan perhitungan TPC. Digunakan 4 medium berupa nutrien agar, nutrien broth, M9, dan larutan fisiologi. Nutrien agar dan nutrien broth dibuat dari bubuk dan dilarutkan dengan aqueous. Nutrien agar akan dituang ke cawan Petri dan diautoklav. Medium M9 terbuat dari glukosa, tiamin, biotin, magnesium sulfat, monopotasium fosfat, disodium fosfat, amonium klorida, kalsium klorida, dan natrium klorida yang akan dilarutkan dalam aqueous. Sementara larvis dibuat dari NaCl yang dilarutkan dengan aqueous, dipindahkan pada mikrotub dan diautoklav. Pertama-tama, Escherichia coli akan dipindahkan pada medium NB, kemudian diinkubasi shaker 200 rpm selama 24 jam untuk memperbanyak jumlah sel. Sentrifugasi untuk mendapatkan Escherichia coli dalam bentuk pelet, kemudian dipindahkan pada medium N9 dan diinkubasi pada shaker 200 rpm untuk aktivasi yang dilakukan secara 2 kali dengan serang waktu 12 jam. Setelah aktivasi, Escherichia coli akan dipindahkan kepada 8 tabung Falcon. Terdapat 8 perlakuan dengan 4 tabung diberikan pretreatment berupa 1 mmol hidrogen peroksida atau 32 mikrogram per mililiter chloramphenicol. Sementara 4 tabung lainnya tidak diberikan pretreatment. Kemudian diberikan treatment berupa 2 mmol hidrogen peroksida atau 64 mikrogram per mililiter chloramphenicol. Terdapat 2 tabung sebagai kontrol dengan 1 diberikan aseton.
tabung kontrol tidak diberikan pre-treatment atau treatment. Setelah diberikan 8 perlakuan, masing-masing perlakuan diinkubasi dengan variasi waktu 0 menit, 30 menit, dan 60 menit. Lalu dilakukan serial dilution sampai pengenceran 10⁻⁷. Dan 3 pengenceran terakhir diinokulasi spread di medium NA. Kemudian diinkubasi selama 24 jam dan dilakukan TPC untuk pengambilan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian data dan pembahasan. Berdasarkan data hasil TPC yang sudah didapatkan, dilakukan perhitungan persen survivabilitas dengan rumus persen survivabilitas sama dengan data perlakuan per data kontrol dikali 100%. Sehingga didapatkan hasil perhitungan persen survivabilitas dengan treatment chloramphenicol dan treatment H2O2 seperti yang tertera pada tabel. Tabel tersebut kemudian diplotkan menjadi sebuah grafik dengan sumbu X merupakan waktu inkubasi dalam menit dan sumbu Y adalah persen survivabilitas. Dari grafik persen survivabilitas terhadap treatment chloramphenicol, didapatkan bahwa pada sampel tanpa pre-treatment yang berwarna merah, teramati tren persen survivabilitas menurun, karena E. coli langsung terpapar oleh chloramphenicol dengan konsentrasi yang sesuai atau melebihi dari MIC, sebelum genmar ini dapat aktif oleh keberadaan chloramphenicol. Pada pre-treatment chloramphenicol 32 mikrogram per mililiter yang berwarna kuning pada grafik, teramati tren menurun dan nilainya lebih rendah dari sampel tanpa pre-treatment, bahkan mendekati 0. Hal ini menunjukkan bahwa kultur E. coli sudah mati dengan konsentrasi 32 mikrogram per mililiter yang diberikan. Diduga bahwa konsentrasi ini merupakan MIC. Melalui studi literatur, didapatkan bahwa MIC chloramphenicol untuk E. coli pada beberapa strain adalah 32 mikrogram per mililiter, dan beberapa strain lainnya adalah 64 mikrogram per mililiter. Selanjutnya pada perlakuan pre-treatment 1 milimolar H2O2 yang berwarna biru pada grafik, teramati tren persen survivabilitas naik dan lebih tinggi dibandingkan tanpa maupun pre-treatment chloramphenicol. Karena keberadaan H2O2 saat pre-treatment mengakibatkan stres oksidatif yang mengakibatkan regulon OXY-R dan SOXRS aktif. Seperti yang sudah dijelaskan pada dasar teori sebelumnya, SOXR akan mengaktifkan SOXS yang merupakan regulator positif dari genmar, sehingga resistansi E. coli terhadap chloramphenicol meningkat dan persen survivabilitasnya pun meningkat. Pada saat 0 menit, teramati nilai persen survivabilitas pre-treatment H2O2 lebih rendah dibandingkan tanpa pre-treatment, yang diduga terjadi karena perlakuan tanpa pre-treatment saat 0 menit yang langsung diberikan chloramphenicol dengan konsentrasi MIC belum cukup waktu untuk membunuh seluruh kultur, sedangkan pada pre-treatment H2O2 yang diberikan dengan konsentrasi setengah dari MIC selama 30 menit sudah mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan, sehingga nilai dari tanpa pre-treatment lebih tinggi. Dugaan ini juga didukung dengan persen survivabilitas perlakuan tanpa pre-treatment saat 30 dan 60 menit yang menunjukkan adanya penurunan drastis dari 0 menit ke 30 menit. Sedangkan pada perlakuan pre-treatment H2O2 tetap terjadi pertumbuhan. Pada percobaan ini juga mungkin terdapat kesalahan teknis,
seperti ketidakseimbangan waktu pada saat inokulasi kultur dengan metode spread, yang menyebabkan perlakuan pretreatment H2O2 yang terpapar chloramphenicol lebih lama dibandingkan tanpa pretreatment. Kemudian pada grafik 2 menunjukkan persen survivabilitas terhadap treatment H2O2. Yang pertama, pada perlakuan treatment 2 milimolar H2O2, tren persen survivabilitas menurun, ditunjukkan pada grafik berwarna merah. Hal ini dikarenakan pada konsentrasi tersebut merupakan MIC bagi E. coli. Pada perlakuan pre-treatment 1 milimolar H2O2, tren persen survivabilitas meningkat, ditunjukkan pada grafik yang berwarna biru. Hal ini diduga karena regulon oksi-R dan XOXRS sudah teraktivasi. Namun pada menit ke-30, persen survivabilitas menurun dibanding menit ke-0, diduga karena kultur masih harus beradaptasi. Dan meningkat kembali di menit ke-60 karena gen-gen yang melindungi sel dari stres oksidatif sudah diekspresikan. Sedangkan pada pre-treatment chloramphenicol 32 mikrogram per mili, tren persen survivabilitas menurun, ditunjukkan pada grafik yang berwarna kuning. Diduga pada konsentrasi tersebut merupakan MIC bagi E. coli. Selain itu, pelarut yang digunakan untuk chloramphenicol adalah aseton, yang dapat meningkatkan toksisitas bagi sel E. coli. Sehingga dari percobaan ini dapat diperoleh kesimpulan yang pertama, treatment 64 mikrogram per mili chloramphenicol dapat menurunkan persen survivabilitas. Begitu juga dengan treatment 2 milimolar H2O2 yang dapat menurunkan persen survivabilitas E. coli. Kemudian yang kedua, perlakuan pre-treatment 1 milimolar H2O2 dapat meningkatkan persen survivabilitas. Sementara pengaruh pre-treatment 32 mikrogram per mili chloramphenicol tidak dapat ditentukan karena diduga E. coli mati akibat chloramphenicol 32 mikrogram per mili. Saran yang dapat kami berikan yaitu konsentrasi antibiotik chloramphenicol yang digunakan harus sesuai dengan MIC strain bakteri E. coli yang digunakan agar diperoleh data yang representatif. Kemudian menambah perlakuan tanpa pretreatment dan ditambahkan aseton sebagai kontrol untuk menguji apakah aseton juga berpengaruh terhadap penghambatan pertumbuhan kultur. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan presentasi penelitian kecil Provismic kelompok 2. Atas perhatiannya, terima kasih. Pulang kampung ke Kediri, cakep. Jangan lupa bertegur sapa. Kelompok 2 pamit undur diri. Jangan rindu dan sampai jumpa.